Corriere dello Sport melaporkan bahwa Davide Fratesi menjadi target besar Roma pada jendela transfer Januari ini. Inter sudah membuka negosiasi dan bersedia membicarakan transfernya seperti yang diminta oleh sang pemain sendiri karena merasa tidak puas dengan minimnya menit bermain. Biaya yang diminta oleh Nerazzurri untuk gelandangnya itu tidak kurang dari 45 juta euro. Sementara itu, Roma yang juga harus menghormati standar financial fair play, dibantu oleh agen Fratesi untuk menyiapkan penawaran berdasarkan formula pinjaman dengan kewajiban pembelian yang terikat dengan syarat tertentu, seperti kualifikasi Liga Eropa berikutnya. Namun, untuk mendapatkan Fratesi, mereka perlu menyingkirkan pemain dengan gaji besar seperti Lorenzo Pellegrini dan Bryan Cristante. Roma juga sedang mengevaluasi Tajon Buchanan, namun target utama mereka tetaplah Fratesi. Tuttosport melaporkan bahwa setelah 4 tahun yang penuh ketidakpastian dan rumit di Paris, Donnarumma berhasrat untuk kembali ke Italia. Opsi untuk pindah ke Inter sangat menarik bagi Donnarumma karena dia akan menemukan banyak rekan satu timnya di timnas Italia dan juga pelatih kiper bersejarah, Gianluca Spinelli. Salah satu kendala utama adalah gajinya yang sangat tinggi. Donnarumma di PSG mendapatkan 10 juta euro ditambah bonus 3 juta euro. Namun, Donnarumma telah mengirimkan pesan kepada Inter bahwa dia bersedia menerima gaji yang lebih rendah, sejalan dengan pemain top Nerazzurri lainnya selain Lautaro Martinez. Saat ini belum ada negosiasi, tetapi Donnarumma memikirkan Inter dan Inter memikirkan Donnarumma. Presiden Inter Giuseppe Marotta kepada DAS mengatakan, Fratesi adalah pemain yang baik dan profesional yang baik, dia sama sekali tidak meminta untuk pindah. Kami tidak ingin menjual siapapun, tetapi jika ada pemain yang mengungkapkan niatnya untuk pindah, kami akan mencoba mendengarkannya, tapi sekarang tidak ada unsur yang mengatakan bahwa Fratesi ingin hengkang. Dilansir FC Internews, reaksi Inter di Stadion Penzo pasca kekalahan di Piala Super Italia berjalan beriringan dengan rekor bersejarah. Faktanya, berkat kemenangan 0-1 atas Venezia yang ditandatangani oleh gol Matteo Darmian, Nerazzurri telah meraih kemenangan tandang ke-6 berturut-turut di Serie A dengan clean sheet. Dan dalam periode tersebut, juara Italia ini telah meraih kemenangan dengan skor 19-0. Nicolo Barella kepada DAZN setelah pertandingan melawan Venezia mengatakan, setelah kekalahan, selalu ada hari-hari yang sulit, terutama jika Anda kalah dalam derby dengan piala yang bisa diperebutkan. Namun ini adalah tim yang hebat karena tahu bagaimana menanggapi kritik yang kadang-kadang terlalu berlebihan. Darmian adalah contoh bagi semua orang untuk diikuti dengan sikapnya. Kami berterima kasih padanya atas apa yang selalu dia berikan kepada kami. Tentu saja di bulan Januari ini ada banyak pertandingan hanya dalam beberapa hari. Kami harus mengelola kekuatan kami. Kami tahu ini sulit, tapi menyenangkan memainkan pertandingan yang menuntut ini. Kami siap untuk tour de force, yang penting adalah semua orang tersedia. Christian Aslani dalam konferensi pers usai menang 0-1 atas Venezia mengatakan, penting untuk menang setelah apa yang terjadi pada hari Senin, kami melupakan segalanya dan kami senang bisa meraih poin. Kritik setelah pertandingan derby di Piala Super tentu menyakitkan, tapi saya senang memiliki tim di sisi saya yang mencintai saya dan percaya pada kualitas saya. Sejauh menyangkut peran, di Albania saya hanya bermain sebagai gelandang, tapi saya selalu menjadi point guard. Sementara Inter mempekerjakan saya untuk menjadi wakil Brozovic. Saya senang memainkan peran ini, tapi saya harus belajar dan saya merindukan kesinambungannya. Saya berterima kasih kepada pelatih Simone Inzaghi karena tidak mudah untuk menempatkan diri saya di lapangan hari ini setelah semua kritik yang ada. Saya juga tidak yakin pada diri saya sendiri hari ini, tetapi saya telah melupakan segalanya. Pelatih Simone Inzaghi dalam konferensi pers setelah pertandingan melawan Venezia mengatakan, saya sangat senang, para pemain memainkan pertandingan yang luar biasa di lapangan yang sulit. Saya pikir Venezia memenangkan hampir semua poin di sini. Mereka semua yang bermain di sini selalu kesulitan, tapi kami melakukannya dengan sangat baik. Satu-satunya kelemahan kami adalah kami tidak berhasil mencetak gol kedua, yang mana akan memungkinkan kami untuk menutup pertandingan. Hari ini kami memainkan pertandingan yang serius dan terorganisir. Dalam 1,5 tahun ini Fratesi sangat terlibat dalam proyek kami juga mencapai apa yang kami inginkan berkat dia. Saya juga melihat dia berlatih dengan sangat baik. Hasil hari ini akan membuat lebih banyak berita karena tim lain melambat, tapi ini membuat saya senang karena itu berarti kami telah berkembang pesat. Namun, jika kami tidak menang, berita seperti pertengkaran akan keluar. Bagi kami,
Kekalahan melawan Milan sangat menyakitkan dan berat. Dalam pertandingan yang dimainkan dengan baik selama 1 jam, ada saat-saat di mana rasa lelah menumpuk, namun kami tetap selalu berusaha memainkan bola. Kami berharap Mkhitaryan akan segera bersama kami. Acerbi dan Calha harusnya akan tersedia pada pertandingan melawan Bologna. Hari ini kami kehilangan beberapa pemain, saya rasa kita tidak akan melihat Di Marco lagi dalam peran gelandang di masa depan. Hari ini saya memasukkannya karena Venezia menambah para penyerangnya. Mengingat situasi yang suram mengenai masa depan Davide Fratesi, beberapa rumor pasar sekali lagi mengaitkan obsesi lama Simone Inzaghi, yaitu Sergei Milinkovic-Savic. Namun, menurut FC Internews, masa depan Sergei Milinkovic-Savic tidak akan berada di Inter, baik pada bulan Januari maupun pada bulan Juni. Konfirmasi tersebut datang langsung dari sumber yang sangat dekat dengan pesepak bola Serbia tersebut yang bermain sangat baik di Arab Saudi. Saat ini sang pemain tidak memiliki niat sedikit pun untuk pindah. Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa Fratesi masih belum sepenuhnya fokus pada dunia nerazzurri. Penampilannya saat melawan Milan dan Venezia mengonfirmasi hal ini. Kejengkelan di bangku cadangan datang dari jauh, sudah terjadi di akhir musim lalu. Namun pukulan terakhir terjadi setelah pertandingan Inter Como. Fratesi melihat pelatih Simone Inzaghi memilih Barella yang baru pulih dari cedera untuk menggantikannya sebagai starter. Untuk saat ini, belum ada tawaran resmi yang masuk ke Inter, namun harganya selalu sama, yaitu 45 juta euro untuk Roma, 70 juta euro untuk Napoli. Permainan tetap terbuka, dan skenario ini mungkin berubah dalam beberapa hari ke depan. Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa Acerbi akan tersedia di bangku cadangan pada pertandingan melawan Bologna, sementara Calhanoglu memiliki peluang besar untuk menjadi bagian dari starting 11 pertandingan tersebut. Situasi Mkhitaryan berpotensi lebih rumit karena ia menderita cedera di aduktor kanannya. Cederanya akan dipahami hari ini dengan tes instrumental yang dijadwalkan di Humanitas di Rozzano. Selebihnya, Korea baru akan terlihat lagi pekan depan, sedangkan Bisek harus menunggu laga tandang melawan Lecce atau derby melawan Milan pada tanggal 2 Februari. Gazzetta dello Sport mengabarkan bahwa 3 poin saat melawan Venezia adalah 3 poin mendasar untuk menghubungkan kembali alur diskusi peraih Scudetto musim ini yang tiba-tiba terputus oleh kekalahan melawan Milan di Piala Super. Sebuah kekalahan yang bisa menimbulkan gangguan yang lebih besar, namun reaksi dari Inter terdengar jelas dan gamblang. Hanya Inter di antara tim yang bermain di Piala Super yang mampu mendulang 3 poin, menyalip Atalanta dan menjaga jarak dengan Napoli dengan 2 laga tunda. Fabio Caressa kepada Sky Sport mengatakan, "Saya jatuh cinta dengan permainan Lautaro Martinez. Dia mengontrol dengan kaki kiri, berbelok dan menembak dengan kaki kanan, sesuatu yang indah seperti Sergio Aguero." Selamat juga kepada Filip Stankovic yang terbukti menjadi salah satu kiper terbaik. Pelatih Bologna Vincenzo Italiano kepada DAS mengatakan, "Kami akan menghadapi Inter di San Siro dalam beberapa hari ke depan. Namun, kami akan tiba dengan kesadaran dan perhatian untuk melakukannya dengan baik. Ini akan sulit, tetapi kami akan memainkan permainan kami." Dilansir FC Internews, Maxence Chakweret kelahiran tahun 2000 dari Olympique Lyon resmi bergabung dengan Como. Operasi ini bersifat permanen dan Como mengeluarkan 17 juta euro untuk mendatangkan sang pemain.